Sahabat panggung ijazah, kita ingin mengulang lagi supaya semakin paham ya siapa KRMT Roy Suryo ini ya, yang sejak awal sudah kami sampaikan ya. Nah, ini kali ini kita membuka tabir-tabir gelapnya KRMT Roy Suryo ini ya, karena dia adalah tokoh publik yang selalu bersuara, selalu membuat suara dan keributan-keributan di media-media mainstream, media sosial ya, di ruang publik selalu membuat keributan-keributan. Jadi kita perlu menghentikan keributan-keributan ini agar bangsa dan negara ini bisa bersatu untuk membangun bangsa dan negara ya. Jadi tidak hanya mempersoalkan apa yang diucapkan seorang Roy Suryo ini ya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu semuanya ya, masyarakat Indonesia secara umum ya, semuanya harus tahu bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo ini selalu bertolak belakang ya. Artinya kalau teman-teman lain bertanya apakah Roy Suryo itu seorang pembohong, pertanyaan teman-teman ya, kami hanya bisa menjawab bahwa apa yang dia pertunjukkan selalu bertolak belakang ya. Nah, kami tidak ingin mengatakan istilah pembohong tadi ya, tetapi apa yang dia tunjukkan di ruang publik itu selalu bertolak belakang. Jadi ada yang disembunyikan ya. Seperti ini ya. Dia mengatakan bahwa dia sudah wisuda dari Universitas Negeri Jakarta. Wisuda doktornya, katanya begitu ya. Itu jelas di media mainstream. Bahkan di grup-grup WA ada yang mengirimkan kepada kami itu bahwa ada foto wisudanya ya. Nah, padahal ya pihak Rektorat UNJ melalui Humas dan juga Wakil Rektor 1 itu dengan tegas mengatakan Roy Suryo belum wisuda. Ya. Roy Suryo belum wisuda. Jadi kalau kita lihat ini, inilah salah satu dari segala macam, banyak sekali contohnya. Contoh-contoh ya. Roy Suryo mengatakan disertasinya kebakaran lah, kan begitu ya. Ya. Nah, yang dia tunjukkan adalah yang diserahkan itu kepada bagian tata usaha itu adalah sinopsis, itu bukan disertasi ketika itu ya, ketika itu yang ditunjukkan, nanti lihat videonya ya, itu adalah sinopsis, bukan disertasi ya. Kemudian tiba-tiba datang di podcast yang lain dia tunjukkan disertasinya yang tebal ya, yang tebal, dan gak lama waktunya dia tunjukkan lagi disertasi yang tipis ya, dan katanya dia meminjam dari Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Dia katakan meminjam dan itu sudah ada 2024. Padahal pihak Humas sendiri itu sudah jelas mengatakan belum menerima ya disertasinya, disertasi belum diserahkan ke perpustakaan sehingga belum wisuda. Belum, karena salah satu syarat wisuda adalah menyerahkan disertasi. Nah, ini kan apa yang diucapkan dia itu bertolak belakang dengan kenyataan, kan begitu ya. Nah, sehingga siapa sih yang masih percaya sama orang bertipikal seperti ini, kan begitu ya. Dengan oceh-ocehannya yang mengatakan wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka itu pendidikannya bermasalah, padahal pendidikannya dia yang bermasalah. Pendidikan Roy Suryo itu bermasalah. Kami kan sedang mempersoalkan gelar doktornya karena seharusnya sudah drop out dari Universitas Negeri Jakarta karena terkena kendala yaitu peraturan rektor nomor 5 tahun 2022. Dia kan sudah terpidana. Nah, inilah terpidana. Jadi sudah terbiasa ini orang ya yang membuat ruang publik ya seperti itu. Nah, jadi ayolah kita pahami. Kita pahami ini semua. Jadi kita mari fokus kepada pembangunan negara kita, pembangunan bangsa kita, ekonomi kita. Sudah tinggalkan Roy Suryo yang selalu berkarakter seperti itu. Seringkali lah ya, bukan selalu. Seringkali ya, dari karakter-karakternya yang apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu bertolak belakang di balik itu semua dengan kenyataannya. Nah, coba kita simak beberapa
cuplikan ini agar memastikan bahwa siapa Roy Suryo itu. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik, mahasiswa, dan Pak Said dan Pak Saifun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar mengedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang kebal secara hukum gitu. Pokoknya insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Dan akan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Silakan teman-teman menjalankan peran Pak Richard dengan teman-teman alumninya misalnya, kemudian itu Nusantara dengan komunitasnya untuk meminta kepada UNJ untuk menegakkan aturan misalnya gitu kan. Jadi ya silahkan, kami akan respon itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik, mahasiswa, dan Pak Said dan Pak Saifun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar mengedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang kebal secara hukum gitu. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Terkait dengan disertasi yang perlu kita beritahu, tadi sudah sempat singgung sebenarnya Pak W1, memang dalam proses penyelesaian studi S3 itu salah satunya mengumpulkan disertasi. Nah, dalam posisi ini Pak Suryo memang belum mengumpulkan disertasi, makanya kalau dicari belum ketemu karena dia juga belum mengumpulkan gitu. Karena salah satu syarat wisuda itu salah satunya adalah mengumpulkan repository sama disertasi gitu. Nah, beliau di wisuda kemarin. Dia belum. Belum. Iya, enggak, saya tahu kalau itu. Belum. Nah, intinya kami tidak pernah menutup-tutupi, kalaupun Prof. Dedi tadi menyampaikan itu proses yang beliau gambarkan terhadap klarifikasi peristiwa dengan Pak Roy Suryo ini, walaupun memang apa yang beliau sampaikan, janji yang disampaikan Pak Roy, janji akan menjadi senjata makan tuan kan kalau kita kemudian tetap proses itu kan, karena beliau melakukan pelanggaran 2 kali berarti kan, melanggar janjinya. Jadi kami secara langsung di depan Bapak Ibu yang hadir, pertama tentu kami akan membuat klarifikasi yang seperti saya sampaikan ini secara substansinya ya, bahwa secara akademik beliau tidak bermasalah, secara status beliau bermasalah, karena kealpaan. Kalau saya yang menjadi orang yang harus membuat putusan memberhentikan statusnya, berarti kealpaan saya. Tapi saya nggak tahu kan. Nggak, bukan berarti saya lepas itu. Artinya bukan lepas kesalahan itu. Artinya belum ada pemberitaan resmi kepada UNJ tembusan. Ini mahasiswa tujuan tindak pidana yang melanggar kontraktor. Insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Dan akan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Silakan teman-teman menjalankan peran Pak Richard dengan teman-teman alumninya misalnya, kemudian itu Nusantara dengan komunitasnya untuk meminta kepada UNJ untuk menegakkan aturan misalnya gitu kan. Jadi ya silahkan, kami akan respon itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik, mahasiswa, dan Pak Said dan Pak Saifun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar mengedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang
kebal secara hukum gitu. Tapi sebelum ditunjukkan, ijazah ini ya tidak akan terbit tanpa adanya disertasi. Nah, inilah disertasi, karya tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Ini bedanya disertasi asli dan tidak ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan ya Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka. Jadi kalau jelas asli, ada semua ini bukti-buktinya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Nih disertasi aslinya. Ini saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu. Memang mau nyumbang kalau saya ada tragedi di rumah. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Itu nggak. Nih disertasi aslinya. Aslinya. Jadi ini penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya. Iya, ini salah gitu. Karena Kenapa? Mas Roy tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saudari ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya. Pada pokoknya. Mas Lis, saya selama ini lebih menekuni bidang yang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Dr. Adam Terosonya, Magister Kesehatan. Dr. Adam Terosonya, Dr. Adam Terosonya. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materi asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Jadi Iya, formnya itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah ya itu, itu yang kebakaran di kamar. Tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Intinya, moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Lin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Nah, yang jelas Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Roy Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Roy Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Roy Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Roy Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Roy Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Roy Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Roy Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Roy Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya, atau bisa juga klarifikasi langsung kepada Mas Roy Suryo secara langsung.